Kita manusia boleh maju, kita manusia boleh berpendidikan, kita boleh tinggal di negara manapun, tetapi identitas kita, jati diri kita tidak akan bisa hilang, karena sesungguhnya kita adalah Dayak. Buang lagi kepentingan-kepentingan pribadi, buang lagi rasa perbedaan, tinggalkan semuanya hal-hal buruk. Mari kita satukan tekad kita, kita satukan visi-misi kita untuk membangun Dayak supaya lebih baik. Saya bangga menjadi orang Dayak, kalian juga harus bangga menjadi orang Dayak. Tetapi tidak cukup dengan kata-kata, harus dengan tindakan yang nyata. Sama halnya dengan manusia tanpa adat, ibarat pohon tanpa akar. Iman tanpa perbuatan sia-sia, pendidikan tanpa tindakan juga mati. Kita boleh pintar, kita boleh punya pendidikan yang tinggi, kita boleh punya iman, tetapi jangan sekali-sekali kalian meninggalkan adat budaya tradisi kalian. Ingat, IKN sudah dimulai di tanah kita. Mulai sekarang tanah-tanah kalian jangan lagi kalian jual. Ya. Untuk para bapak-bapak, untuk para ibu-ibu, pikirkanlah anak cucu kalian. Saya ingatkan, jika di zaman ini saja kalian sudah mempunyai tanah pas-pasan, saya pastikan di anak cucu kalian nanti, di zaman anak cucu kalian nanti, mereka akan menjadi pengemis, mereka akan menjadi penonton, mereka akan menjadi orang-orang terbelakang, meminta-minta hanya untuk tempat tinggal saja, karena semuanya sudah habis kita jual. Akademi apa? Akademi kepuasan. Mulai sekarang di dalam hati kita harus ada rasa peduli, rasa persatuan itu. Semoga setiap anak-anak Dayak yang melahir di Sakata di Kutai Timur ini beruntung, bertuah, berjadi sehat, menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang maju, menjadi anak-anak yang mampu berdaya saing di negara kita ini. Semoga Dayak semakin pintar, semoga Dayak semakin bersatu, dan terjadilah Dayak hebat, Dayak maju, dan Dayak harus menjadi bos di tanahnya sendiri.
sansara nama pagalar nang iba pajanang. Kita nama dia buka tajur ka genteng ka air ka tanah ka pananu ka bukit ka pale kampas mengaris minggu. Kita naka bandiap naka bansal ka karamat ka kadiaman. Au kita naka bandiap. Au kasih naka pantak panyubu padagi ka karamat. Kita naka bandiap. Au kasih naka tang baik dan gagas. Au ka roh kana lima. Roh pati raja. Au si kana pamane pamitar panjago kita roh nang suci nang panyaga tanah daya niat mak tabe aku nyerui padu kita atak sebut salamina semuanya nang kasagatannya tabe kita Atabe aku berpasang kita minta bareat untuk tuah rajaki ke anak-anak daya nang ada kasagatannya. Minta kita nuntan barakat kita, kapintaran kita, kapanian kita. Minta kita bajaga baruat kita anak pucuk nang kasagatannya. Minta kita jadi balas harimu. Minta kita jadi saragah, jadi aura, jadi pangkasih, jadi panawar, jadi barakat. Jadi benteng, jadi kuta, jadi alas, jadi didik, jadi pagar. Jadi tameng, jadi parias, pamunas, pamulikir. Jadi pamane, jadi pamintar, jadi pangkaya. Batuah baru untuk membarajaki. Padiak kita kakait, kita dapat suci, dapat maraseh, dapat nang nyaman, dapat nang taduh, nang dingin, nang sagu. Ijak sigana, kabaikat, sigana kapanian kita, adik kita. Kalau duduk ada dinyagiat. Aus siana pantak pikiran kalian. Nantianlah kita bajaga barot kalamin mian kita bajaga barot ke rumahnya. Baik kita nyaga ai tanah mian, nyaga semua orang daya nang lahir nang ayah hidup nang tanah sagatanian. Kita ngincar barakat, ngincar aura pangkasih kita, panawar kita, rajaki kita, kapintaran kita, kajagoan kita, kabalan tubuh kita. Sigana tan parak tan pansus tan tikam tan bagian tan tunung. Pampatak kita balasan ibu kita, hari ibu kita banyak. Kita rupat abadat, barang kata abadat, ame lengah kita, ame tidur kita, bajaga kita, anak kita jaga semuanya. Yang kita, icak barakat, icak kepintaran, icak kekayaan, icak kekabalan, icak pangkasih, icak ngausi gana, duduk nang baik nang kasih anak putu kalian, nang bapita kalian. Mulai impai itu kita bajaga barok kalian.
Identitas itu adalah jati diri kita sebagai anak bangsa, sebagai suku. Karena negara ini dibentuk karena ada suku-sukunya. Suku-suku dibentuk karena ada adat budaya tradisinya. Maka dari itu, mulai sekarang kita wajib mengenal, menggali, menjalankan identitas kita itu. Karena betapa luhurnya. Kita manusia boleh maju, kita manusia boleh berpendidikan, kita boleh tinggal di negara manapun, tetapi identitas kita, jati diri kita tidak akan bisa hilang. Karena sesungguhnya kita adalah Dayak. Dicat warna apapun rambut kalian, apapun status kalian, apapun pangkat kalian, kalian tidak akan bisa menghilangkan darahnya, yaitu darah Dayak. Apapun agama kalian, jika kalian menolak adat budaya tradisi kalian, artinya kalian juga menolak Jubata yang menciptakan suku Dayak. Benar tidak kira-kira? Cintailah budaya, cintailah adat itu. Kita di zaman sekarang sudah mulai meninggalkan adat tradisi budaya kita. Kita menganggap itu sudah kuno. Kita menganggap sudah tidak penting lagi. Kami sudah berpendidikan Panglima, kami sudah beragama Panglima, kami sudah menjadi bos Panglima. Untuk apa yang kuno? Padahal kalau tidak ada yang kuno, tidak mungkin ada yang ini. Betul tidak? Dayak tidak kekurangan ormas. Dayak tidak kekurangan orang-orang hebat. Semuanya ada di orang Dayak. Tetapi Dayak kurang persatuan. Buang lagi kepentingan-kepentingan pribadi. Buang lagi rasa perbedaan. Tinggalkan semuanya hal-hal buruk. Mari kita satukan tekad kita. Kita satukan visi-misi kita untuk membangun Dayak supaya lebih baik. Minimal kita sejajar dengan suku-suku lain yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya bangga menjadi orang Dayak. Kalian juga harus bangga menjadi orang Dayak. Tetapi tidak cukup dengan kata-kata, harus dengan tindakan yang nyata. Sama halnya dengan manusia tanpa adat, ibarat pohon tanpa akar. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Pendidikan tanpa tindakan juga mati. Artinya kita tidak bisa hanya melakukan dengan teori-teori, kata-kata biasa, kalau tidak dengan tindakan. Kenalilah adatmu, kenalilah sukumu, kenalilah identitasmu, supaya ketika kamu ditanya siapa dirimu, aku adalah Dayak. Apa adatnya? Banyak ormas-ormas tumbuh di dalam tubuh Dayak dan mengatakan aku Dayak. Tetapi kita lupa, kita membawa nama Dayak itu harus ada adat budaya tradisinya. Itu yang lebih penting. Karena adat budaya tradisi itu mengatur tatanan sosial kita supaya hidup lebih baik, punya aura, punya kekuatan, dan punya karakter. Di dalam diri kita harus ditanamkan rasa
bertanggung jawab, rasa memelihara, menjaga adat budaya itu sendiri supaya tidak lekang di telanjangan. Anak-anak kita perlu pembinaan, anak-anak kita perlu pelatihan supaya mereka tahu jati dirinya, supaya mereka juga tahu apa makna dari adat budaya tradisi itu sendiri. Kita boleh pintar, kita boleh punya pendidikan yang tinggi, kita boleh punya iman, tetapi jangan sekali-sekali kalian meninggalkan adat budaya tradisi kalian. Suatu kaum, suatu bangsa, suatu suku itu mudah menjajahnya. Dengan satu saja hilangkan adat budaya tradisinya, hancurlah suku itu, hancurlah bangsa itu. Kita harus belajar dari yang lain-lainnya. Mereka sudah kehilangan identitasnya, sudah kehilangan jati dirinya, sudah kehilangan persatuannya. Buang lagi rasa ego kita, buang lagi aku paling banyak sukuku, aku kaum kami paling banyak, kaum kami paling maju, kaum kami paling pintar. Kita di mata jubata, ya kita adalah sama, tidak ada bedanya, kaya, pintar, miskin, kita sama. Mulai sekarang rasa satu itu harus ada. Kita di zaman ini sudah banyak sekali meninggalkan identitas kita. Kita menganggap pendidikan itu sudah cukup, kita menganggap kemajuan zaman itu sudah cukup, kita menganggap iman kita itu sudah cukup. Tetapi akarnya sudah tidak ada. Mulai sekarang hilangkan perbedaan itu, hilangkan kamu orang lain, hilangkan rasa iri, rasa dengki, rasa sombong kita, rasa tamak kita. Kita akan kembali semuanya. Kita bukanlah satu-satu. Kita hanya segumpal tanah. Kita akan kembali. Jangan sombong, jangan tamak, jangan rakus. Jika ada saudara kita yang miskin, jangan menertawakan mereka, didik mereka. Jika ada saudara kita yang tidak mempunyai pemikiran-pemikiran yang baik, kasih saran dan masukan. Mereka adalah kita. Mulai sekarang, miskinnya saudaramu adalah miskinnya kamu. Bodohnya saudaramu itu adalah bodohnya kamu. Ketidakmampuan saudaramu itu adalah ketidakmampuanmu juga. Itu kan yang diajarkan pendidikan, itu kan yang diajarkan agama, itu kan yang diajarkan adat. Mulai sekarang tanamkan cinta di dalam diri kita. Mulai sekarang tanamkan rasa pertolongan, rasa mengasihi, rasa membantu. Buang keegoan, iri hati, dengki, dendam. Semua itu sia-sia. Kita akan kembali semuanya. Banggalah dengan diri kita. Adat mengatur kita supaya lebih baik. Tatanan sosial kita, perilaku kita, cara kita mencintai alam, mencintai manusia. Kalau kita mengajarkan yang salah kepada anak-anak kita, buah tidak jauh dari pohon, ia akan mengikuti kita. Ya, tapi jika kita tanamkan hal-hal baik kepada anak-anak kita, saya yakin anak-anak kita akan menjadi anak-anak baik, anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang mampu berdaya saing di negara kesatuan Republik Indonesia ini.
Mulai sekarang kita orang Dayak, kenalilah diri kita. Apa yang dilakukan oleh leluhur itu tidaklah sia-sia. Mereka tidak mengenal sekolah, mereka tidak S1, S2, tidak menjadi pejabat, tidak menjadi politik, tapi mereka lebih hebat dari kita. Kita yang sekolah, kita yang sudah berpangkat-pangkat, kita belum bisa menitipkan apa-apa untuk anak-anak cucu kita. Kita rakus dengan segala harta duniawi untuk kepentingan pribadi masing-masing. Leluhur kita tidak mengenal sekolah, leluhur kita tidak mengenal organisasi, leluhur kita hanya mengenal adat, budaya, tradisi, tapi mereka hebat, bisa menitipkan tanah yang seluas ini dulunya untuk kita. Sekarang habis kita jual, hanya untuk beli motor, hanya untuk beli rumah, hanya untuk beli pakaian, hanya untuk kepentingan sesaat. Kita lupa bahwa hidup ini ada yang melanjutkan. Mulai sekarang kita harus sadar, membuka pikiran kita, membuka hati kita, supaya hidup saling peduli, saling tegur, saling menolong, saling membantu, saling mengasihi. Saya mau berpesan kepada kita semua, mulai sekarang kalau mau beli mobil, bekerja. Mau beli motor, bekerja. Mau beli emas intan, bekerja. Kakek kita dulu, dia cari hidup, mengeraskan badannya, membanting tulangnya, hanya demi kakek-kakek kita juga. Mereka tidak mengenal pendidikan yang seperti sekarang, tapi mereka sangat luar biasa, karena mereka sudah menanamkan rasa itu kepada kakek-kakek kita juga. Ingat, IKN sudah dimulai di tanah kita ini. Mulai sekarang tanah-tanah kalian jangan lagi kalian jual. Ya. Untuk para bapak-bapak, untuk para ibu-ibu, pikirkanlah anak cucu kalian. Saya ingatkan, jika di zaman ini saja kalian sudah mempunyai tanah pas-pasan, saya pastikan di anak cucu kalian nanti, di zaman anak cucu kalian nanti, mereka akan menjadi pengemis, mereka akan menjadi penonton, mereka akan menjadi orang-orang terbelakang, meminta-minta hanya untuk tempat tinggal saja, karena semuanya sudah habis kita jual, hanya demi apa? Hanya demi kepuasan. Dengan disaksikan oleh Kepala Adat Besar Dayak Kabupaten Kutai Timur, Kepala Adat Besar Dayak Kecamatan Muara Wahau, dan seluruh Bapak Ibu yang hadir di sini, secara khusus suku bangsa Dayak yang berada di Kutai Timur. Saya terima mandat ini sebagai Mangku TBBR. Kiranya ini menjadi ikhtiar kita bersama, melestarikan, membesarkan, dan mengibarkan TBBR di 18 kecamatan, 2 kelurahan, 139 desa, agar suku bangsa Dayak bisa maju dan berkembang di tanah sendiri. Dengan memanjatkan puji syukur karya Tuhan Yang Maha Kuasa dan diguyur dengan berkah hujan, semoga ini diberkahi.
silahkan kalian mendaftarkan diri kalian ke Perium. Nanti di situ ada namanya pasukan, ada namanya simpatisan. Wajib dia ada darah Dayaknya. Agama berbeda-beda, tapi kita satu, yaitu Dayak. Nanti kalau kalian mau menjadi pasukan, kalian akan mempunyai baju pirah, baju pelindung berwarna merah. Itu yang akan menguatkan kalian, yang akan menjadi dinding kalian, yang akan menjadi penjaga kalian. Itu cara dapatnya, pesan dengan Perium nantinya. Ya. Siapa yang daftar, itu yang akan mendapat. Kalau tidak mendapat. Kalau ormas, itu hanya mendapatkan kaos, nanti kaos atau apalah yang di sini mungkin kemeja, itu nanti Perium hanya memikirkan dengan mangku DPW. Kalau saya hanya menyiapkan baju pirah, baju perang. Kalau di zaman dulu ya, ini buatnya pakai leluhur, pakai doa-doa. Jadi untuk pelindung kita kemana-mana. Nanti ada juga yang dimakan. Itu harus pesan dengan Perium. Terima kasih. Semoga jadi berkat untuk kita semuanya.